طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Dalam Al-Quran pernah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana itu mutakalim wahdah atau mutakalim malghair? Malghair berarti kepada banyak orang. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini juga untuk mutakalim malghair kita semua, berarti ada dalam Al-Quran itu mengajarkan bahwa kita ada doa yang untuk khusus sendiri, ada doa yang untuk orang banyak. Kalau tidak ada yang namanya doa untuk orang banyak, apa gunanya kita amin-amin? Dan juga diantara bahwa dalil yang biasa kita lakukan, walaupun tanpa kita dalil-dalil yang hadis ataupun yang sejenisnya, secara teori dan praktek kita sering mengucapkan bahwa doa seseorang itu akan sampai kepada orang lain. Dan ini banyak sekali yang akhir-akhir ini memprotes ataupun mempermasalahkan. Kalau kita ingat setiap saat ketika kita ketemu dengan saudara, biasanya yang kita ucapkan hai atau assalamualaikum. Hai. Nek ketemu batire itu akeh-akeh he wa assalamualaikum. Saiki ngene, secara Islam kan saiki modele kan model syar'i, sithik-sithik syar'i. Nek cara syar'i ketemu karo batir, ketemu saudara atau ketika bertemu dengan halayak ramai itu yang kita ucapkan hai atau wahai atau assalamualaikum. Ketemu bapak-bapak wong sepuh-sepuh hai pantes. Orang pantes sama sekali. Pasti assalamualaikum. Kalau kita perhatikan assalamualaikum itu artinya mendoakan atau melaknat. Mendoakan berarti ketika kita assalamualaikum mendoakan orang. Jadi kalau ada orang yang getol gencar mengatakan bahwa doa seseorang tidak akan sampai kepada orang lain, esok nek ketemu ora oleh doa salamu. Ger enek pertemuan koyo ngene langsung hai. Dirana assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu mendoakan untuk orang lain. Kalau ada yang mengatakan mendoakan untuk orang lain kok ndak tekan, ndak sampai, berarti ra payah nganggo assalamualaikum. Paham? Satu poin. Ngajine ngono ki wae santai-santai. Nang ngajine terus supana apa meneh kaya mubalek kondang malah keras itu ngaji. Wa du'ai wal qiraati was sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'tu 'ainaka anhu. Itu dalam Al-Qur'an. Inti sari dari ayat yang saya baca, wasbir mongko sobaro sapa sira nafsaka ing awak dhewe nira pangalladzina sartane wong-wong akeh yad'una kang padha berdoa sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati ing dalam wektu esuk wal asyi lan wektu sore yuriduna le padha ngarepaken sapa alladzina wajhahu ing dzate Allah ing ridhone Allah. Wala ta'tumaina kan dan jangan kau melampaui pandanganmu kepada mereka. Pandangan kita kalau kita secara adab akhlak kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz, kepada tokoh agama itu kita tidak boleh melototi. Wala ta'tumaina kanhu. Malah kiai ini rada kesuwen sithik mlungu karo medeli. Itu ndak boleh. Lah di sini wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un
Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bersabar-sabar, betah-betahlah beserta orang-orang yang berdoa. Lah kita pada malam hari ini berkumpul di sini. Sholawat ala Muhammad itu di sini doa. Sholawat di sini doa. Tadi dibaca oleh Pak Kiai Mardio juga doa. Kita harus betah-betah berlama-lama dengan orang yang senang berdoa. Maladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ora percaya bacanya. Iki tulisannya. Iki Pak Suhadi ra baca. Nah ayat insyaallah. Kemudian yang selanjutnya nah iki ora tak tantang rawani aku. Iki jelas di sana. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum. Ora usah diterangke ya, wis paham kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat. Malaikat itu tugasnya yatufun. Yatufun itu berkeliling. Kalau bahasanya yatufun itu tawaf, tawaf itu berkeliling. Yatufun fituruqi ing dalam piro-piro dalan. Banyak sekali ojo guyu, wong pituruqi yang guyu. Dalan, karena jenenge iki memang pantas wong Jawa ndeleng jenenge kuwi. Sebab dalan macam-macam ya Pak Nudin. Ya dalan banyu, dalan wong. Lan bener. Ora ana pituruki do guyu iki. Padahal pernah ngrasake. Paham. Nah, terus ngajine santai. Malaikat itu berkeliling di setiap jalan-jalan. Kenapa Allah mempunyai malaikat yang berkeliling? Tugasnya apa? Tugasnya yaltamisuna ahlan dzikri, mencari orang-orang yang zikir. Nek cara ning kitab Al-Dzikar, zikir yang paling utama adalah bil qalbi wal lisani. Hatinya ingat, lisannya nyebut, ngucap. Kalau ingin ikhtisar meringkas, maka yang baik adalah hatinya ingat, lisannya diam. Tapi kalau lisannya ingat, hatinya diam, itu mengkhawatirkan kadang-kadang timbul riya. Saya pernah ketika saya menyampaikan demikian, ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana Pak kalau saya itu sepas sholat isya itu pegang tasbih zikir, tapi sambil nonton TV. Kira-kira hatinya kemana itu? TV. Maka ya terserah mbuh lah, aku gak ngerti. Malaikat itu berkeliling mencari orang-orang ahli dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla tanantu. Maka ketika malaikat itu bertemu dengan sekelompok kaum yang sedang zikir, mudah-mudahan termasuk kita pada malam hari ini. Maka mereka itu memanggil-manggil, halumu ila hajatikum, kumpul ke apa yang menjadi hajat kalian. Hajati kalian tadi ketika pas waktu zikir, ya Allah saya mudah-mudahan diberikan setahun ini tidak sekolah langsung lulus. Betul kan? Tercapai enggak? Enggak ujian langsung naik kelas. Tercapai. Tercapai wingi ora enek ujian langsung naik kelas. Ujian tapi kan yang omah, ujian nang omah iki jan kaya ora ujian babar blas. Awas di materi sing jawaban iku ning HP kabeh.
Kemudian umpamanya saya Allah minta urusan yang mudah-mudah. Ketika ada kesulitan mudah-mudahan diberi kemudahan. Kalau yang namanya masalah itu pasti sulit. Tapi ketika pada suatu saat waktu zikir kita minta diberi kemudahan. Dikuli bikin mahroja. Dan minta macam-macam, apalagi yang masih jomblo-jomblo itu ngerti dewek. Fayafauna hum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu ketika sudah mengumpulkan hajat-hajatnya para ahli zikir itu kemudian disimpan di suwiwi, bahasanya Indonesia suwiwi, sayap, di sayap-sayapnya malaikat. Fayas'aluhum rabbahum, kemudian malaikat itu menyerahkan hajat-hajat yang dibawa oleh malaikat tersebut diaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alam, sedangkan Allah itu paling mengetahui. Apa jenenge bahasanya? Luweh mudane, lebih mengetahui. Mayaqulu ibadi, kemudian Allah bertanya secara simbolisnya, Allah bertanya kepada malaikat, apa hamba-hambaku yang mereka minta, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka baca. Qala, kemudian malaikat berkata, yaqulun, mereka semua membaca, yusabbihunaka wa yukabbirunaka yuhammidunaka yumajjidunaka. Mereka semua bertasbih, bertahmid, bertamjid dan bertakbir. Karena sering kita dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu biasanya kalau itu subhanallah, sholawat dan lain sebagainya. Nek tahlil itu jelas. Kalau tahlil itu jelas yo tahmid, tasbih, tahlil, takbir, tamjid. Jadi wong kumpul tahlilan ini sudah ditemui oleh malaikat. Dan malaikat itu sudah membawa hajat-hajat kebutuhannya orang-orang yang ahli zikir. Kemudian ketika mereka semua sedang zikir, Allah kemudian bertanya, hal ra'auni, apakah mereka yang ahli zikir itu melihatku? Coba saya mau tanya yang semua di sini, pernah ketika kalian tadi zikir pernah nampak Allah? Pernah melihat Gusti Allah? Tidak pernah. Maka benar apa yang disampaikan oleh malaikat. Fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka semua tidak melihatmu ya Allah. Karena kita yakin tidak akan bisa mampu kita melihat zat Allah. Siapa yang berjuluk Kalimullah itu Nabi siapa? 1, 2, 3 ora iso, ora siji tok. Mungkin mahasiswa kok sing mendapat julukan Kalimullahi Nabi Musa, Muhammad. Nabi Musa Kalimullah itu yang falamma tajalla lil jabali jalau dakkan wa Musa songikowe. Itu cuma seberapa persennya, seberapa unsur dari nuraniyahnya Allah, nurnya Allah. Ini sudah geblak ora kuat. Lah nek perudate Allah langsung dhewe iki manusia yakin ndak ada mampu.
Kemudian Allah berkata kepada malaikat, fayaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya orang-orang yang ahli zikir itu melihatku. Qala yaquluna law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, seandainya mereka melihat engkau secara nyata, secara fakta hisian, maka mereka akan semakin asyaddalaka ibadatan, semakin giat ibadahi, wa asyaddalaka tamjidan, semakin banyak olehnya mentamjidkan, mengagungkan Allah, wa aktsaralaka tasbihan, dan semakin banyak, semakin full mentasbihkan Allah. Fayaqulu famada yas'aluna, kemudian apa yang mereka minta? Qala yaquluna yas'aluna kal jannah. Ya Allah, mereka berkumpul, mereka semua zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertamjid, itu dalam rangka mereka meminta kepadamu surga. Jaluk surga. Tak takon supaya hadir. Kira-kira nang kene kabeh enek sing pengen masuk neraka? Ora enek. Kabeh pengen masuk surga. Doane biasanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sak bajuk-bajuke, sak beling-belinge, sak degil-degile, nek ditakoni kowe pengen masuk surga atau neraka, pasti jawabane surga. Itu. Maka ketika Allah kemudian bertanya kepada malaikat, mereka semua yang ahli zikir itu minta apa? Ya Allah, mereka semua minta surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah ahli zikir itu pernah nampak surga? Ya, sapa teng kene sing pernah nampak surga? Surga iki enek apa urung? Ya wis wong enek jenenge. Sudah ada nama ya, berarti sudah ada wujudnya. Saya kasih sedikit sifat dari surga. Ini agak dari hadis lain, saya ambil dari kitab Mawaidul Musfuriyah. Suatu saat terus Allah itu memerintahkan malaikat Jibril untuk ngecek bahasanya kenapa? Meriksa surga, karena surga itu akan dijadikan tempat-tempat hamba Allah. Wis siap apa urung, bangunannya sudah siap apa belum, tempatnya sudah siap belum? Akhirnya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berkeliling ngoreksi kira-kira surga sudah siap apa belum. Ketika pada suatu saat malaikat Jibril berada di tepi surga, ini melongo, malaikat Jibril saja nampak surga, longo iku takjub itu heran nampak surga, malaikat Jibril saja nampak surga heran. Ini tempat kok begitu indahnya, ini tempat kok begitu luar biasanya. Ini kalau yang mendiami pasti akan betah, takkan mungkin mau untuk keluar dari surga. Maka ketika malaikat Jibril itu melongo, ini ada jariyah yang datang. Jariyah itu kalau bahasa sini namanya cewek. Jariyah iki bahasa Arab, nek bahasa kene jenenge cewek. Lah cewek itu juga heran nampak malaikat Jibril melongo. Jajan yang melongo iki kayak apa? Aja delok. Ajal ketika membayangkan sesuatu melongo. Lah malaikat Jibril itu melongo.
jariyah atau perempuan cantik yang mendatangi malaikat Jibril itu juga heran, enek malaikat neng kene kok mlungu domblong. Akhirnya takon jariyah tadi, wahai malaikat, ada apa gerangan engkau ke sini? Malaikat Jibril itu saking takjubnya surga orang jawab isih dom, kaya kalian ketemu cewek sing diidam-idamkan tapi ndak akan kesampaian. Akhirnya pun domblong kaya apa rasanya, akhirnya domblong tok didomil lah, di ini apa? Dicolek baru. Ketika dicolek sadar, kaget. Lah kaget itu jariyah tadi tersenyum, fatabas sama fabadat laha sanayaha. Ketika kaget iki cewek tadi tersenyum. Ketika tersenyum nampak gigi seri depannya. Malaikat Jibril ketika nampak gigi seri depannya geblak. Tahu geblak? Geblak itu telentang, jempale. Karena apa kok sampai geblak? Saking padange sinare gigi dari cewek tadi. Coba sekarang cewek-cewek kalau senyum geblak kabeh kuwi. Geblak mengarep malah. Iki dalam kitab Waidul Musuriyah itu diceritakan demikian. Tapi kalau di sini ini sedikit saya sifatkan tentang surga. Sing kabeh kita merindukannya. Sampai ndi Pak Suwadi? Cewek. Aku wis ora pengen. Aja di pengen. Yas'alunakal jannah qala yaqulu hal ra'aha qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha qala yaqulu fa kaifa law ra'aha. Kemudian Allah berkata, bagaimana kalau ahli zikir itu melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'auha kan ashadda 'alaiha hirsan. Seandainya ahli zikir itu melihat surga, maka mereka akan lebih Kirson itu lobo itu di atas seneng. Pokoknya senengnya pol, wis ora seneng meneh. Kalau seneng itu cuma seneng, tapi nek Hirson, nek bahasane Pak Mardio iki bronto. Bronto iki mabuk kepayang. Nah, wis pernah mabuk kepayang. Siang nampak dia. Sore nampak, makan, ingat, tidur, mandi, ngising, pokoknya nampak dia semua. Iki seandainya kita semua itu melihat surga, itu akan demikian. Wa syaddalah tolaban, dan lebih giat untuk mencarinya. Wa doma fiha robbatan, dan lebih besar senangnya, lebih besar cintanya untuk meraih surga. Qala fi bima yata'awaduna, kemudian dengan apa mereka semua atau apa yang mereka minta untuk dihindarkan. Mereka minta dihindarkan dari apa? Qala yaquluna yata'awaduna minan nar, mereka semua minta perlindungan dari neraka. Qala fayaqulu hal ra'aha, apakah mereka pernah nampak neraka? Qala yaquluna la wallahi ma ra'auha. Fayaqulu kaifa law ra'auha? Qala yaquluna law ra'auha kana shadda firaran wa shadda laha mukhafatan. Mereka belum pernah nampak neraka. Lalu bagaimana ketika mereka pernah nampak neraka? Pasti mereka akan semakin giat, semakin sungguh-sungguh untuk meninggalkan atau lari daripadanya, menjauhinya. Wa syadda birar wa syadda laha mukhafatan, dan semakin takut.
Qala yaqulu fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Iki kabar gembira untuk kita semua. Kita yang ahli tahlilan, yasinan, majlis sholawat, majlis zikir, dalam rangka kita takut kepada Allah. Kita ingin banyak hal, hajat-hajat kebutuhan kita kepada Allah banyak. Kita ingin surga, kita takut neraka. Allah juga memberi kabar, fa inni ushidukum fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan semua hai malaikat, saya sudah mengampuni mereka. Alhamdulillah. Modale kumpul zikir. Nek kumpul lesing itu tidak termasuk. Tapi kumpule zikir, ini setelah zikir oleh surga, diampuni oleh Allah. Qala yaqulu malakun minal malaikati. Tapi ada satu malaikat yang protes. Fihi fulanun, ya Allah. Laisa minhum innama ja'ali hajatin. Tapi ada satu orang ya Rasulullah yang bukan ahlinya, bukan jamaahnya. Mereka datang karena ada ceweknya di sana. Berarti ada sesuatu bukan karena zikir, tapi karena ngetutke cewek. Enak sing niate kaya ngono? Ora enak. Sing ngaku. Ora enak insyaallah, berarti niate zikir, silaturahim, persatuan warga Nahdi. Innama jali hajatin, tapi mereka datang, ada satu orang yang datang bukan karena ahli zikir, tapi karena ada satu kebutuhan. Qala, kemudian Allah menjawab, humul julasa'u la yashqi bihim jalisahum. Walaupun mereka punya hajat lain, karena sudah bersama-sama dengan ahli zikir, maka tidak akan celaka orang tersebut ketika bersama dengan ahli zikir. Tapi ojo disengaja